Hukum TV. Sebelum memulai podcast, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu seputar hak-hak perempuan, tentunya yang menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana dalam video kali ini, kami akan membahas terkait RUU Ketahanan Keluarga dan sejauh mana negara secara komprehensif mengatur terkait kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Tentu kita tidak asing lagi dengan adanya isu terkait lahirnya RUU Ketahanan Keluarga, di mana rancangan undang-undang ini disusun atas dasar problematika sosial yang ada di Indonesia, yakni perceraian dan penyimpangan seksual. Adapun tujuan dari RUU ini yakni sebagai upaya perlindungan dan dukungan oleh pemerintah bagi keluarga Indonesia agar tangguh dan mandiri, serta untuk menjawab urgensi diterbitkannya suatu lex spesialis yang mengatur urusan keluarga secara holistik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dinilai hanya mengatur urusan keluarga secara parsial. RUU Ketahanan Keluarga ini sejatinya telah masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas DPR RI tahun 2020 sampai tahun 2024. Namun beberapa waktu lalu RUU ini ditunda untuk menjadi prioritas dikarenakan terdapat ketidaksetujuan RUU Ketahanan Keluarga oleh 4 fraksi dalam proses pengambilan keputusan tersebut, dikarenakan terdapat pasal-pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga yang menuai polemik, di mana dalam pasal tersebut terdapat anggapan bahwa tidak hanya berpotensi menutup celah dan akses perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya dengan berkiprah di ruang publik. Lebih dari itu, pasal tersebut juga dianggap telah mendorong praktik domestikasi perempuan. Secara sederhana, domestikasi perempuan dapat dimaknai sebagai sebuah upaya menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik yang perannya dibatasi hanya pada wilayah dan urusan kerumah tanggaan saja. Domestikasi perempuan umumnya berkembang dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan kultur patriarki, di mana laki-laki diposisikan sebagai warga kelas utama. Sebaliknya, peran perempuan hanya ditempatkan sebagai pelengkap alias subordinasi laki-laki. Ketimbangan antara posisi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga ini tentu semakin terlihat jelas dalam RUU Ketahanan Keluarga, di mana ketimbangan tersebut tersirat pada pasal 25 ayat 3 huruf A, B, dan C RUU Ketahanan Keluarga, di mana peran laki-laki yang ditempatkan sebagai kepala keluarga dan tidak dibatasi kiprahnya di ruang publik. Sementara perempuan cenderung diposisikan sebagai makhluk domestik yang hanya berurusan dengan persoalan kerumah tanggaan saja. Ini tentu memberikan beban kepada istri sekaligus mengekalkan stereotip peran gender, sehingga perempuan tentu menjadi lebih rentan mengalami KDRT. Jika ditelisik lebih jauh, ketentuan ini melanggar pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Karena sejatinya, aturan hukum haruslah sejalan dengan prinsip universalitas hak asasi manusia sebagai upaya untuk menjunjung tinggi kemanusiaan itu sendiri. Namun, sulit menampik bahwa cara pandang patriarki masih tampak mendominasi dalam pasal RUU tersebut.
Hal ini tentu merupakan ironi. Bagaimana tidak, ketika peradaban manusia sudah semaju seperti sekarang ini, dan ketika tuntutan untuk memberikan hak, akses, serta kesempatan pada perempuan berkiprah di ruang publik semakin menguat, RUU Ketahanan Keluarga justru mengajak kita mundur ke peradaban pramodern, yakni era ketika peradaban dunia sepenuhnya didominasi oleh peran laki-laki dan perempuan hanya diposisikan sebagai makhluk domestik. Lebih spesifik lagi, RUU Ketahanan Keluarga ini juga bertentangan dengan agenda pengharustamaan gender yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2000. Di mana pengharustamaan gender dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa seluruh jajaran pemerintah haruslah menyusun kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Padahal, agenda pengharustamaan gender dalam pembangunan nasional ini telah membuka kesempatan seluas-luasnya pada perempuan untuk mengaktualisasikan potensinya di ranah publik dan memungkinkan bagi dirinya untuk setara dengan laki-laki. Dengan adanya agenda pengharustamaan gender, tentu diharapkan semua sektor pembangunan nasional menjadi lebih sensitif, responsif, dan adaptif pada hak-hak perempuan. Namun, agenda pengharustamaan gender itu kini pun juga terancam oleh kemunculan RUU Ketahanan Keluarga yang secara eksplisit telah mengebiri hak dan peran perempuan di ranah publik. RUU ini pun juga bertentangan dengan salah satu tujuan SDGs Indonesia tahun 2030, yakni untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Terlebih pada tujuan nomor 5 SDGs, di mana Indonesia berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan Indonesia akan melakukannya dengan meningkatkan jumlah kebijakan yang responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Namun, terlepas dari pro dan kontra yang ada, perlu diingat bahwa rancangan undang-undang tersebut masih merupakan sebuah draft yang dapat kita kawal bersama agar RUU ini jika nantinya disahkan tidak mencederai hak asasi perempuan. Mengingat terdapat ada gayung hukum yang masih menggema hingga saat ini, yakni Ibi Societas Ibi Justitia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, disitulah tentu terdapat keadilan maupun hukum. Maka, ini menjadi sebuah catatan penting bagi para legislator. Dalam membentuk dan membuat hukum, haruslah memperhatikan aspek keadilan dan hukum bagi setiap masyarakat, khususnya dalam pengaturan terkait hak dan kewajiban suami maupun istri dalam RUU Ketahanan Keluarga ini. Untuk itulah, kepentingan rakyat luas berada di atas segala-galanya, termasuk di atas undang-undang, sebagaimana asas solus publica suprema lex. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.